Halo Sobat Bengkel Mafia, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai listrik di dalam video yang bagian kedua ya. Jadi ini pengantar listrik statis. Nah teman-teman, misalkan jika diberikan ya ada interaksi dua muatan pada jarak R itu adalah F, ini gaya kolom ya. Maka berapa gaya kolomnya sekarang ketika jaraknya menjadi 2 kali R atau 2 kali semula. Nah ini saya gambarkan ulang. Ada muatan 1, muatan 2. Ini karena misalkan beda jenis ya. Kita nggak tahu, ya bisa beda jenis, bisa sejenis. Saya asumsi bisa beda jenis. Bedanya nanti kalau beda jenis tarik-menarik, kalau sejenis ya tolak-menolak. Bedanya di sana. Nah, muatan 1 akan ditarik F12 ke kanan, muatan 2 akan ditarik ke kiri, yaitu F21 gitu ya, dipisahkan dengan jarak R. Tetapi sekarang R-nya dibikin menjadi 2R. Nah, kita mau hitung masing-masing gaya kolomnya. Yang pertama, gaya kolomnya adalah K dikali Q1 kali Q2 per jarak kuadrat per R kuadrat. Sedangkan yang kedua di sini, F2 adalah K dikali Q1 Q2 per 2R. Jaraknya 2R di kuadrat. Hati-hati kasih kurung ya. Hati-hati, karena kalau nggak dikasih kurung nanti salah. Kenapa? Karena 2-nya pun ikut di kuadrat. Jadi R-nya di kuadrat, 2-nya juga diikut kuadrat. Sekarang kita coba hitung F2 dibagi F1, maka bagian ini ya dibagi dengan yang ini. Saya tuliskan ulang. Nah ini hati-hati ini 4R kuadrat ya, karena tadi 2-nya juga ikut di kuadrat. Oke. Sekarang coba kita tuliskan ulang. Nah, teman-teman ada yang sama kan antara atas dan bawah? Yang ada K-nya, ada Q1-nya, ada Q2-nya. Nah, itu ada R kuadrat. Nah, itu bisa habis dibagi. Ya, sisanya tinggal 1/4 ya, per 1 gitu ya. Jadi, nah di sini F-nya juga saya bisa kalikan ke kanan. Nah, teman-teman akan mendapatkan ternyata gayanya akan menjadi 1/4 kali semula. Jadi ketika dijauhkan menjadi 2 kali, maka gayanya menjadi 1/4 kali semula. Nah, kita mau lihat beberapa kesimpulan. Misalkan begini. Ini kan dari rumusnya kita tahu bahwa gaya itu berbanding terbalik dengan R kuadrat. Atau gaya itu sebanding dengan 1/R kuadrat ya. Atau berbanding terbalik dengan R kuadrat. Maka, kalau jaraknya itu dibikin 2 kali semula, jadi apa? Nah 2-nya di kuadrat, jadi 4, 1/4. Nah, kalau misalnya jadi 3 kali gimana? Teman-teman bisa tebak gak? Nah, ini F2-nya akan menjadi 1/3 di kuadrat, menjadi 1/9 kalinya. Makin kecil ya, ingat kalau dijauhkan maka interaksi akan makin lemah. Bagaimana kalau misalkan jadi setengahnya, malah makin deket nih, harusnya makin besar ya kan? Maka F2 akan menjadi 1/2 di kuadrat. 1/2 di kuadrat, 1/1/4. Menjadi 4 kalinya. Bagaimana kalau 1/5 kalinya? Akan menjadi 1/1/5 kuadrat. Atau 1 dibagi dengan 1/25. Atau F sama dengan 25. F2 sama dengan 25 F1. Oke ya, jadi teman-teman ingat ya. Jadi kalau misalkan makin dijauhkan, akan makin mengecil gayanya. Makin didekatkan gini ya, akan makin membesar gayanya. Dan itu berbandingnya dengan kuadrat gitu ya. Nah, misalkan ada contoh soal yang lain. Ada dua muatan, Q1-nya 2Q, Q2-nya min 3Q, dipisahkan dengan jarak D, tentukan gaya kolom yang bekerja pada muatan 1 dan muatan 2 masing-masing gitu ya. Nah, ini saya gambarkan ulang dulu. Ini ada 2Q, ada min 3Q. Nah, teman-teman, ketika saya menghitung gaya kolom ini kan ada F12 ya, ada F21 ya. Ini jangan dijumlah nanti ya. Kenapa? Karena ini kan kita menganalisa dua benda yang berbeda. Ini gaya aksi reaksi. Bekerja pada dua benda yang berbeda dengan besar yang sama. Nah, teman-teman, di sini rumusnya adalah F sama dengan K dikali 2Q dikali 3Q per D kuadrat. 6 K kuadrat per D kuadrat. Arahnya kemana? F12 ini arahnya ke kanan. Bagaimana dengan muatan Q2? F21 sama. K dikali 2Q dikali 3Q per D kuadrat. Nah, ini arah muatan Q1 ke arah Q1 ya. Nah, ini kita tidak perlu memasukkan negatif sama positifnya karena kita bisa menganalisa arahnya melalui gambar. Jadi, sekali lagi ya, kalau teman-teman mendapatkan soal seperti ini ya, maka teman-teman harus paham bahwa pada saat yang sama ini mengalami gaya ke kanan, ini mengalami gaya ke kiri, saling mendekat karena beda jenis ya kan. Jadi gayanya ini bukan hanya bekerja pada muatan 1, tapi juga muatan 2 juga dikerjakan gaya yang sama, tapi arahnya berlawanan. Nah, ingat, resultan bukan ini tambah ini ya, jangan resultan ini tambah ini. Karena resultan itu kan bicara bekerja pada satu benda. Resultan gaya pada silinder misalnya, atau resultan gaya pada meja misalkan. Tapi ini kan dua gaya yang
bekerja pada dua benda berbeda. Jadi jangan dijumlah sekali lagi. Kecuali teman-teman melihat ini sebagai satu sistem, satu benda gitu ya. Nah, ini akan hilang karena terjumlahkan. Oke. Nah, kita coba contoh yang lain. Ada muatan Q1, 2Q, Q2, min 3Q sama ya. Dipisahkan dengan jarak D. Tentukan letak muatan ketiga, Q3. Agar resultan gaya yang bekerja pada muatan Q3 ini harus sama dengan 0. Ini bagaimana ya? Kita coba bikin beberapa skenario. Nah, misalkan yang kuning ini Q3 ya, saya letakkan di sini. Ini segaris ya teman-teman, soalnya diletakkan di mana tapi masih segaris ya. Karena ini panjangnya D, maka ketika saya letakkan di sini, ini misalkan X. Kalau ini X berarti apa? Ini adalah D dikurang X. Maka di sini adalah D kurang X. Nah, teman perhatikan, kalau yang saya letakkan ada positif ya. Ini positif negatif dulu ya, asumsinya ya. Positif dan negatif ya. Bukan asumsi ya, ini dari soal ya. Kalau saya letakkan positif, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah positif ini akan menolak dia ke kanan. F3 dari 1 ya. Yang positif ini akan ditarik ke kanan oleh muatan negatif, yaitu F3 ke muatan 2. Nah, tentu saja kalau sebaliknya saya letakkan ini di luar ya, misalkan jaraknya X dari muatan Q1 ya, maka muatan Q3 akan ditolak oleh ini ke kiri. F ke 3 ya, muatan 3 akibat 1 ke kiri. Tetapi muatan Q3 ini akan ditarik oleh Q2. Karena apa? Karena positif dan negatif beda muatan, beda jenis muatan, maka ditarik. Jadi, teman-teman lihat ya, kalau misalkan ini jaraknya X, ini kan D kan? Berarti jarak muatan 1 ke muatan 3 adalah X. Jarak muatan 2 ke muatan 3 adalah X tambah D. Perhatikan ini searah, ini berlawanan arah. Di antara kedua kemungkinan ini, teman-teman, mana yang mungkin bisa menyebabkan total resultan pada Q3 itu 0? Ini nggak mungkin ya, karena searah ini tambah ini makin besar. Kalau ini mungkin, karena ada gaya ke kiri, ada gaya ke kanan. Bisa saling mengurangi hingga menjadi 0 resultannya. Oke, jadi kasus yang kedua. Teman-teman perhatikan ya, kalau ini beda jenis. Sekali lagi, kalau ini beda jenis, maka dia diletakkannya di mana? Q3-nya di luar, bukan di dalamnya. Ya, sekali lagi, beda jenis, maka jangan letakkan di dalam, karena tidak akan saling menghilangkan nih, F1 dan F2-nya. Teman-teman harus letakkan di luar, sehingga gayanya berlawanan arah antara kedua gaya ini, ada kemungkinan untuk resultannya 0. Oke, kita lihat kasus yang lain. Misalkan yang saya letakkan bukan positif, tapi muatan Q3 negatif. Sama, Q3 akan ditarik ke kiri oleh muatan ini, Q3 akan ditolak oleh muatan ini ke kiri. Ya, tidak bisa saling menghilangkan. Bagaimana kalau saya taruh luar? Ini muatan 1, ini muatan 2, ini saya taruh di luar. Q3 ini akan ditarik ke kanan oleh Q1. Makanya F31 ya. Akan ditolak oleh muatan negatif ini. Karena sama-sama negatif, maka ditolaknya ke kiri. Yaitu jadi F3 akibat muatan 2. F32. Sekali lagi lihat, ini searah 1, F31 dan F32-nya searah, tidak mungkin resultannya sama dengan 0. Sedangkan kalau yang kedua ini, F32 dan F31, ini saling berlawanan, jadi ada kemungkinan ini kurang ini sama dengan 0. Jadi sekali lagi, yang mungkin adalah variasi yang ini, bukan yang atas. Teman-teman lihat, ada persamaan lagi nggak? Ada. Kalau ini beda jenis, perhatikan ya. Kalau ini beda jenis soalnya, maka muatan lain yang harus diletakkan itu di luar. Teman-teman tadi sebelumnya kan pakai muatan positif ya. Saya asumsi muatan Q3 positif. Kali ini saya asumsi muatan Q3 apa? Negatif. Sama aja ternyata. Jadi tidak dipengaruhi oleh muatan yang saya letakkan, tapi lebih penting adalah ini, muatan dari soalnya. Jadi dua muatan soal lah yang mempengaruhi analisa kita, apakah muatan 3 harus diletakkan di dalam atau di luar. Kalau beda jenis, maka muatan 3 supaya resultannya 0, gaya-gaya yang bekerja harus di luar. Kalau sejenis ya, misal positif-positif, maka muatan ketiga-tiganya harus di dalam di antaranya. Ya. Ini saya akan berikan semacam kesimpulan gitu ya, teman-teman ya. Oke, nah ini. Jadi jika ya dua muatan awal ini beda jenis, ya, maka muatan ketiga harus di luar. Nih, ini beda jenis soalnya, muatan ketiga harus di luar. Agar ada kemungkinan total gaya bekerja pada muatan 3 sama dengan 0. Jika dua muatan awalnya sejenis, ini Q1 sama Q2-nya misalkan di sini ya. Ini salah ya. Ini misalkan sejenis, jadi ini plus gitu ya. Jadi ini adalah plus, maka muatan ketiga harus di dalam.
Jadi di antara Q1 dan Q2, jadi nggak boleh di luar. Supaya apa? Supaya ada kemungkinan sigma F sama dengan 0. Prinsip ini teman-teman tolong ingat untuk mengerjakan soal seperti ini ya, karena ini soal SMA banyak sekali, sering sekali standar soal keluar yang soal seperti ini. Oke, sekarang kita coba melihat ya satu contoh ya. Ada dua muatan 2Q dan min 3Q dipisahkan dengan jarak D. Tentukan letak muatan Q3 agar resultannya harus sama dengan 0 ya pada Q3. Nah, ini kita sudah tahu bahwa karena dia ada di luar ya, karena dia adalah ini muatan yang berbeda jenis ini, maka kita harus letakkan di luar. Ini saya misalkan ini X, ini saya misalkan X tambah D ya kan. Kenapa? Karena jarak ini D kan. Kalau ini X berarti jarak ini ke sini ya X ditambah D. Oke, sekarang lihat gaya yang bekerja pada muatan 3 akibat muatan 1 gitu ya. Ya, itu ada F31 akibat muatan 2 ada F32. Nah, F31 itu adalah interaksi antara muatan 3 dengan muatan 1. Rumusnya apa? K kali Q3 kali Q1 dibagi dengan jaraknya mereka, yaitu X kuadrat. Lalu interaksi yang kedua nih, F32 yang bekerja pada muatan ketiga akibat muatan 2. Nah, di situ adalah K dikali Q3 dikali Q2 per jaraknya mereka antara Q3 dengan Q2. Jaraknya adalah X plus D. Nah, ini X plus D kuadrat. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya, ada kemiripan ya. Ada yang bisa dicoret kan? Q3-nya bisa coret. Maka tinggal Q1 dan Q2. Nah, Q1-nya berapa di situ? 2Q. Lalu Q3-nya 3Q ya kan? Jadi menjadi seperti ini. Nah, ini Q-nya pun bisa terbagi, dicoret. Nah, untuk mendapatkan nilai X-nya, maka ini kan masih X kuadrat. Maka saya akar ya kan? Supaya jadi X. Ya. Jadi begini, saya akar, oke. Nah, sekarang saya tuliskan ulang dulu ya. Ada akar-akar. Nah, atas diakar akar 2, bawah diakar jadi X, atas diakar di akar 3, X plus 2 kuadrat diakar jadi X plus D. Nah, ini kalikan silang supaya nanti bisa dapat nilai X-nya. Akar 2 kali X, akar 2X, akar 2 dikali D menjadi begini ya. Di akar 2, X dikali akar 3, X akar 3. Nah, teman-teman yang ada X-nya pindahkan ke satu sisi. Ya, ini X akar 2, ini X akar 3, saya pindahkan ke sisi kanan ya. Jadi begini ya. Nah, ada X-nya bisa difaktorkan keluar. Nah, dapat D akar 2 sama X dikali ini. Akar 3 kurang akar 2. Maka berapa X? D akar 2 dibagi akar 3 kurang akar 2. Ya, itulah jawaban yang diberikan. Jadi, posisi letak daripada muatan ketiga harus D akar 2 dibagi akar 3 kurang akar 2. Ya. Dari kalau kita lihat dari gambar, ya, kalau kita lihat dari gambar, ini ya, maka X-nya itu adalah sebelah kiri muatan 3 ya. Teman-teman perhatikan ya tuh ya. Dia ada di sebelah kiri muatan ke sebelah kiri muatan 1, sorry. Sebelah kiri muatan ke 1. Jadi besarnya adalah D akar 2 dibagi akar 3 dikurang akar 2 di sebelah kiri muatan ke 1. Oke, Sobat Mafia. Sobat Bengkel Mafia, kali ini saya akan sudahi video saya sampai di sini. Ini sudah ada contoh soalnya untuk mengantar listrik statis. Harap terus untuk menonton video saya agar makin lama makin paham gitu ya. Konsepnya makin paham dan makin mendalam. Nanti saya akan lanjutkan di video selanjutnya mengenai medan listrik dan juga potensial, sehingga teman-teman akan makin memahami dan bisa mengerjakan soal-soal fisika yang ada. Fisika itu menarik dan tidak susah, asal kita paham. Salam semangat!